Jujur ngomong sih, orang di Indonesia beli mobil listrik bukan karena gimana-gimana sih, kepengen hype-nya aja, kepengen ngerasain mobil listrik itu seperti apa, ya kan? Gitu kan, karena dianggapnya di privilege kan, ada parkiran, oh ini ada tempat khusus ngecas nih, mobil listrik nih, gitu kan. Cuman ya ada orang yang datang, kucuk, mobil listriknya kagak dicas, cuma ditaruh di situ doang, gitu kan. Terus dia kemudian pergi ke mall. Itu banyak, bos. Itu actually happens, gitu loh. Tapi ya, semoga kedepannya lebih banyak, dan semoga yang pakai mobil listrik, otaknya juga lebih di-upgrade software dan firmware-nya. Gara-gara mereka main tembak-tembakan di sono, kita di sini yang sengsara, harga besi naik, otomatis semua mobil-mobilan dan semua spare part-nya harganya naik. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. 8 tren otomotif di tahun 2025. Mobil bukan cuma buat nyetir lagi, iya bener, buat tidur di mobil sekarang. Trennya lagi banyak camper van kan. Itu juga lagi bermunculan di mana-mana, dari yang bentuknya gede, dari yang stealthy, dari yang mobil di-upgrade menjadi camper van. Ya nggak salah juga sih, gue juga suka sih begituan sih. Nomor 1, kendaraan listrik menjadi sorotan utama. Menjadi sorotan utama, yes, terkait dengan skandal-skandal yang ada dan tingkat penjualannya. Menurut gua balik lagi ya, gua bukannya tidak anti perkembangan ya, banyak banget netizen di luar sana yang nyinyir-nyinyirin kalau misalkan mobil listrik masuk, domo bengkelnya mati. Biasanya yang nyinyir begitu masih naik motor, jadi ya sorry nih ya kan, mulutnya pedes karena dia nggak tahu nih yang namanya keluarin duit segitu untuk beli mobil yang dimana tidak ada harga jualnya, dia pusing gitu kan. Pokoknya kalau mobil listrik itu sekarang problem utamanya hanya di harga jual sama safety-nya doang sih sebenarnya sih. Safety itu dalam artian gara-gara kemarin saat ada beberapa berita yang kebakar dan keluar asap, itu mempengaruhi daya beli orang juga. Dan yang paling utama sih sebenarnya sih harga jual mobil second-nya sih. Di mana beberapa manufacturer sudah memberikan garansi 70% harga jual, ya gua nggak tahu itu nanti works-nya gimana. Tetapi yang jelas ketika orang-orang sekarang sudah mulai menjual mobil-mobil listriknya second ke pasaran, ya yang jual ada banyak, yang beli nggak ada gitu kan. Karena dengan untuk mobil listrik second lu beli itu faktornya banyak sih, banyak perbaikan yang harus lu lakukan. Nah, dengan skandalnya di China juga, BYD banyak tutup showroom, ya kan, banyak tutup dealer, kemudian ada mobil second yang kilometernya 0, mobil listrik second yang kilometernya 0, itu kan ya gue udah tahu lah ya, itu main-mainannya mereka supaya mendapatkan sales gue sekian gitu kan. Tapi habis itu ya yang beli ya bosnya juga gitu kan, bosnya juga yang beli, mobilnya ditaruh di gudang, diumpetin di mana gitu, nanti setelah beberapa bulan kemudian dijual lagi secara second gitu kan. Nah, baru beberapa hari lalu kayaknya CEO-nya Toyota, si Toyoda siapa itu, dia mengeluarkan statement bahwa mobil listrik itu sebenarnya berapa kali lipat lebih mencemari lingkungan untuk membuatnya daripada mobil hybrid. Itu juga benar, dari dulu juga gue udah tahu itu sih. Maksudnya kan jujur ngomong sih, orang di Indonesia beli mobil listrik bukan karena gimana-gimana sih, kepengen hype-nya aja, kepengen ngerasain mobil listrik itu seperti apa, ya kan. Mereka bukannya kepengen menghemat, penghematan itu tidak masuk di dalam kepala mereka. Mereka kepengennya tuh, ini keren ya, listrik baru ya, hype-nya begini, gue gak usah beli bensin lagi ya. Itu masuknya ke situ. Ya, begitulah. Nah, cuman kan kagak pernah dipikirin tuh untuk membuat baterai di mobil listrik ini sebenarnya seberapa banyak sumber daya alam yang harus dikerok untuk menjadikan baterai segitu. Itu seinget gue syutingnya di Malaysia itu, gue ketika masih itu tuh, jadi maybe 2 years ago. Karena emang membuat baterai itu teknologi hari ini masih belum sampai di sana, jadi semuanya masih konvensional dan membutuhkan rare earth mineral. Nah, rare earth mineral itu untuk menggalinya itu susah sekali. Maksudnya rare earth mineral, oke, lu tahu nggak sih emasnya Freeport itu berapa persen? Itu di bawah 6% mereka gali. Yang namanya rare earth mineral itu 0, something persen. Jadi dari tanah 1 kilo, 0, somethingnya itu, nah itu rare earth mineral. Jadi membutuhkan yang sangat banyak sekali baru jadi berapa gram gitu. Nah, itu maksudnya, makanya lebih berpolusi ketimbang mobil hybrid. Itu juga benar kata dia. Balik lagi ya, ini kan sebenarnya kan mobil listrik mau maju atau tidak, itu kan sebenarnya dari kebijakan pemerintah ya menurut gue ya. Jadi kayak kenapa mobil listrik di China sangat maju sekali? Karena pemerintah sudah mendorong untuk mobil listrik dari tahun
berapa itu dari tahun udah lama banget. Pertama kali maksudnya setelah gua bangun dokter mobil, pertama kali gua ke China itu tahun 2019. Di situ mobil listrik udah banyak, Bos. Bukan baru satu, udah banyak, bener-bener udah banyak. Dan kayak transportasi hari-hari motor listrik udah banyak. Kemudian motor yang 3 roda itu yang belakangnya bisa angkut barang itu dari listrik itu udah banyak. Jadi memang infrastrukturnya dibangun oleh pemerintah untuk memudahkan pengguna-pengguna mobil motor atau mobil listrik ini. Kalau menurut gua gitu loh. Jadi bukan menurut si pelanggan lah. Kalau misalkan lu masuk ke sebuah negara yang kagak ada pengecasannya atau listriknya aja susah gitu kan nggak mungkin pakai itu. Jadi kalau menurut gua mobil listrik ini naik atau turunnya tergantung kebijakan pemerintah. Nomor 2, perluasan infrastruktur pengisian kendaraan listrik. Yes, ini menjadi di Indonesia menjadi tren karena sudah mulai banyak SPKLU yang difranchise-kan. Kemudian listrik di Indonesia juga sudah mulai surplus. Kemudian juga ya peminat mobil listrik juga mulai meningkat. Dan menurut gua yang paling pinter sih tetap Denza sih. Yang paling pinter ya dari semuanya ya. Baru masuk jebret udah terjual berapa ribu gitu kan. Itu sih hebat sih. Karena menurut gua itu pricing strategi ya. Dan perluasan infrastruktur ini akan berdampak menjadi lebih mudah untuk pengguna-pengguna mobil listrik ini untuk ngecas. However, banyak infrastruktur itu juga masih ceritanya. Kadang-kadang kayak maksudnya beberapa tempat orang kagak ngecas nih, cuman mau ngambil parkirannya aja gitu kan. Karena dianggapnya di privilege kan ada parkiran. Oh, ini ada tempat khusus ngecas nih mobil listrik nih gitu kan. Cuman ya ada orang yang datang kocok mobil listriknya kagak dicas, cuman ditaruh di situ doang gitu kan. Terus dia kemudian pergi ke mall. Itu banyak, Bos. Itu actually happens gitu loh. Tapi ya semoga kedepannya lebih banyak dan semoga yang pakai mobil listrik otaknya juga lebih di-upgrade software dan firmware-nya. Nggak setolol-tolol itu juga, karena ya emang itu tolol sekali menurut gua. Ya, lu kan maksudnya di privilege boleh, cuman kan kalau lu ngecas ya lu ngecas, lu nggak ngecas ya nggak ngecas, kasihkan ke orang lain dong. Bukan hanya mikirin lu sendiri doang ya, biasa Bos. Hardware-nya upgrade, software-nya kagak di-upgrade. Yang komentar marah-marah itu dia yang software-nya kagak di-upgrade. Jadi kalau menurut lu apa, lu boleh komentar di bawah kolom komentar di bawah sini gitu kan, biar seru aja Bos. Kemajuan pengemudi otonom. Oke, autonomous drive atau pengemudi otomatis itu bukan baru ya, bukan barang baru. Itu pertama kali Google tuh yang benar-benar nge-push untuk kepengen keluarin itu. Sehingga mereka bisa autonomous drive. Kemudian ya biasa lah ya, dari China mereka juga pengembangan sendiri, dari segala macam. Dan autonomous drive ini sebenarnya military application udah lama. Dari zaman gua baru lulus kuliah itu kan gue udah pernah bilang ya, tesis kuliah gue dulu yang S2 adalah Potential Field Path Planning. Jadi kalau untuk lu aja yang ngerti apa itu maksudnya, jadi si robot itu punya dasar algoritma untuk menyusun jalannya itu melewat mana aja. Ini menyusun jalan loh, maksudnya misalnya dari Mall Taman Anggrek lu mau ke Soekarno-Hatta gitu kan, oke, keluar belok kanan, nanti belok kiri, naik tol, bla bla bla. Nah, begitunya tuh itu harus di planning dulu sebelum ketika di jalan ada orang nyebrang, ada mobil dari kanan, ada mobil dari kiri, ada lampu merah. Itu kan harus ada lagi tuh. Itu namanya adaptive driving. Itu beda lagi sih. Cuman ya itu sudah diaplikasikan dari gue dulu lulus tahun berapa ya? 2009 deh kalau nggak salah. 2009 itu udah di riset sampai sekarang sudah mulai diaplikasikan, dan untuk military use sudah banyak. Untuk civilian use memang Tesla ya kan yang bikin booming dan segala macam. Tetapi setahu gue dulu Google deh yang bener-bener nge-push pertama untuk mobil-mobil itu, mobil-mobilnya dia untuk bener-bener keliling dan survei sendiri ya. Setahu gue ya Google. Habis itu teknologinya dia jual ke siapa kan kita nggak tahu juga. Mobil terhubung dan munculnya teknologi di dalam kendaraan. Nah, yes, mobil di dalam mobil sekarang mulai connected-nya lebih bagus ya. Jadi kayak kalau dulu kan kita cuma connect, bisa telepon, bisa denger panggilan dan bla bla bla. Sekarang udah hiburan, komunikasi dan navigasi, smartphone udah lebih pintar ngoneknya, lu bisa play whatever you want di situ, bisa play YouTube dan segala macamnya, bisa ada feature AI-nya untuk potential field path planning. Jadi kalau kedengeran maklum si Harun bersin itu emang dia lagi diimunisasi virus SARS. Model kepemilikan berbasis langganan dan fleksibel. Oke,
ini sedang diterapkan, dicoba di US kalau nggak salah. Jadi kepemilikan mobil itu nggak cuma satu orang doang yang punya. Jadi kayak di satu komplek gitu, misalkan ada beberapa orang yang punya satu mobil itu, jadi mereka bisa pakai bergantian dan segala macam. Bisa berhasil atau tidak, it yet to be discover ya. Karena ya kalau di luar negeri mungkin bisa ya. Kalau di Indonesia biasa kan, mak-mak bayarnya cuma 1/10, makanya 10 kali lebih banyak daripada orang lain. Itu kan biasa lah ya. Jadi kalau kepemilikan mobil tradisional itu kan satu orang beli satu. Kalau ini ya enggak, satu komplek mungkin cuma beli satu gitu. Jadi kan makanya ganti-gantian ya. Gua nggak tahu apa itu bisa works apa enggak. Tapi Volvo sama Porsche sudah mencoba itu, dan layanannya mencakup perawatan, asuransi, fasilitas yang lain sehingga memudahkan konsumen juga. Nomor 6 adalah material yang sustainable material and manufacture yang sustainable juga. Sustainable itu plastik daur ulang dan karet-karetnya daur ulang, bahan dasarnya tanaman yang lebih daur ulang, seperti BMW, Ford, Mercy itu juga fokus pembuatan interior yang lebih ramah lingkungan. Ini bagus, menjadikan future teknologi yang memang dari dulu hanya perusahaan-perusahaan gede aja sih yang bisa mengimplementasikan. Tapi lu jangan heran kalau nanti mobil lu datangnya barangnya lebih mahal, karena biasanya barang beginian jauh lebih mahal dari yang sebelumnya. Berbagi mobil dan mobilitas sebagai layanan. Meningkatkannya platform MaaS merupakan tren lainnya di 2025, opsi transportasi bersama sehingga mobil itu menjadi milik bersama. Balik lagi kayak yang tadi, ini lagi dicoba ya, lagi dicoba, karena kalau di luar negeri itu kan satu rumah belum ya, di beberapa nggak bisa ngomong semua ya, kayak kalau di kota besar satu rumah belum tentu punya satu mobil karena public transportnya mereka bagus dan menurut mereka nggak butuh. Kalau di Indonesia, apalagi yang ada ganjil genap itu bukan menjadi solusi bagi pemerintah untuk mengurangi mobil ya, itu menjadi solusi bagi penjual mobil untuk bisa jualan mobil lebih gitu kan, atau yang penjual plat nomor palsu itu buat bikin plat nomor palsu lebih. Karena di Indonesia sistemnya yang diakalin bos, bukan maksudnya mengerti oke, tujuannya begini naik public transport ya sama aja sih gitu kan. Orangnya juga gak mau naik public transport, pemerintahnya juga tidak mau upgrade public transport juga ya. Makanya memang jadinya adalah beli mobil listrik biar kagak kena ganjil genap ya kan, atau beli mobil satu lagi gitu kan yang ada ganjil dan genapnya. Kalau gue tim beli mobil satu lagi yang ada ganjil dan genapnya, karena gue gak mau mobil pusing. Tanggal ganjil gue pakai mobil ganjil, tanggal genap gue pakai mobil genap. Dah, gue gak mau mobil pusing, bener-bener gue gak mau mobil pusing. Gitu aja kalau gue gitu kan ya. Tapi emang iya, jadi kalau di luar negeri itu kayak misalkan gue dulu di Sydney. Kalau lu di Sydney City, lu beli mobil, wah lu sih kaya sih. Satu, parkirnya mahal gitu kan. Dua, lu mau kemana gitu kan, lu nggak pakai hari-hari gitu. Nah, kecuali lu tinggalnya agak ke belakang sedikit nih, ke suburb gitu kan, atau ke tengah gitu kan. Nah, itu iya lu beli mobil. Kenapa? Jaraknya jauh-jauh men. Dari satu tempat ke tempat lain itu jauh-jauh banget. Lu mau jalan kaki bisa, tapi lu main bengek. Lu mau naik bus, karena jalannya jauh-jauh, busnya juga gak sebanyak itu. Nah, maksudnya tergantung kondisi dan lu tinggalnya di mana kalau di luar negeri ya. Kalau di Indonesia kan nggak mau jalan kaki keluar, satu panas berdebu, jamretnya banyak kan begitu, begalnya belum lagi. Udah gitu sore-sore kadang-kadang ada anak-anak SMA mau main bacok-bacokan di situ gitu kan. Ya faktor-faktor itu gue juga merasa ya memang tidak aman bro gitu kan. Ya gue mengerti kenapa ujung-ujungnya udahlah beli mobil satu lagi aja kan gitu. Ya emang begitu. Yang nomor 8 adalah kendaraan bertenaga hidrogen. Nah, kendaraan listrik mendominasi pasar untuk trennya. Cuman yang Jepang sudah nge-push untuk kendaraan-kendaraan bertenaga hidrogen. Nah, hidrogen yang seperti gue bilang kan ada dua ya. Ada hydrogen power cell, jadi dari hidrogen itu dirubah menjadi listrik dan dia dipakai untuk ngecas baterai dan menggerakkan motor listrik. Atau hydrogen combustion. Nah, hidrogennya itu dibakar memang di mesin secara konvensional, mesinnya hidrogennya terbakar menjadi fuel dan itu menggerakkan mesin jadi internal combustion engine car. Nah, hidrogen memang menurut gue adalah salah satu opsi future yang cukup baik karena itu menurut gua ya emisinya akan jauh lebih sedikit loh yang hydrogen combustion ya, bukan yang hydrogen fuel cell ya. Kalau hydrogen fuel cell lu harus tahu tuh dia membuat fuel cellnya itu pakai bahan apa dan baterainya pakai bahan apa. Itu juga rare earth mineral semua. Kalau hydrogen internal combustion engine atau HICE yang waktu itu gue udah jelasin di video gue sebelumnya, itu sih jauh lebih seru sih. Dan pembuatan hidrogen kan cuman elektrolisis dari air, H2O kan, lo elektrolisis dapat H-nya H- sama O2+ gitu kan. Kebalik ya, H+ O2-. Something like that lah, gue mungkin salah ya.
Jadi, ya itu akan menjadi sebuah future yang jauh lebih green karena engine-nya tetap combustion engine. Jadi infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan pembuat otomotif ini kemungkinan sama, dia hanya rubah desain sedikit dan dalam prosesnya membuat hidrogen dan oksigen ini itu jauh lebih ramah lingkungan dan jauh lebih, dan emisinya benar-benar yang keluar ya air. Bener-bener yang keluar air, karena hidrogen ditambah oksigen jadi kebakar dan yang keluar air. Jadi itu bener-bener bersih dan ya we'll see apa yang terjadi di masa depan. Tetapi karena apa ya, lu tahu perang di dunia kan udah banyak ya, di Palestina lagi perang, di Ukraine juga lagi perang, terus di India Pakistan juga perang. Mereka kenapa nggak begini-begini aja sih yang muter-muter di situ dance battle. Kalau perang itu orang jual emas, beli peluru. Minyak bumi juga harganya naik, harga besi juga naik, ya kan? Ya gara-gara mereka main tembak-tembakan di sono, kita di sini yang sengsara, harga besi naik, otomatis semua mobil-mobilan dan semua spare partnya harganya naik. Udah gitu harga minyak bumi naik, ya lu tungguin aja, lu tungguin. Semua nanti tuh harga oli naik, harga aditifnya naik, harga bensinnya sendiri sama solarnya naik. Jadi itu yang membuat iya, ini kayaknya harus mencari alternatif, nggak hanya minyak bumi, harus ada hidrogen juga, dan ada yang listrik juga. Listrik dan hybrid akan tetap ada, cuman internal combustion engine juga menurut gua akan tetap ada, karena tidak semudah itu untuk mengkonversi dunia menjadi semuanya listrik. Dan ujung-ujungnya akan menjadi mahal untuk memproduksi baterainya sekarang ya. Nah, jadi dari 8 tren itu menurut lu gua kurang apa? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini, dan gue mau tahu pendapat lu tentang tren-tren yang ada di tahun ini. Menurut lu stupid, menurut lu bisa, menurut lu nggak bisa? Tulis aja di kolom komentar bawah ini. Oke? Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.